may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali Ibu di kajian rutin di Masjid Ahsanul Mahmudah ini. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan nanti pas pulang pun oleh Allah dijaga sampai Ibu kembali lagi ke rumah masing-masing. Dan hati-hati ketika kita pengajian, kita itu lagi berjihad, dan kalau berjihad jangan belok niat, karena ada hadis Bapak Ibu, barang siapa yang mencari ilmu niatnya hanya untuk duniawi, maka Allah akan mengharamkan dia mencium bau surga. Namun Bapak Ibu, tatkala pengajian ini Bapak Ibu kemudian nanti meninggal dunia, maka oleh Allah bisa dicatat, malah bukan bisa lagi dicatat oleh Allah sebagai orang yang lagi berjihad. Orang yang berjihad itu pahalanya luar biasa, bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, salah satu yang akan dibahas, yang akan nanti masuk surga itu adalah ini, itu golongan orang-orang yang selamat. Nah Bapak Ibu, inilah yang sampai hari ini diperebutkan. Siapa golongan ini teh? Ya, nah Bapak Ibu tuh golongan yang selamat. Ini hadisnya Pak. Ini redaksinya apa? Status hadisnya Hasan, dan Hasan itu boleh kita gunakan untuk berhujah, untuk berdalil, karena para ulama sepakat hanya Hasan dan Sohih yang bisa kita gunakan. Nanti kalau yang doib itu ada beberapa kriteria. Kalau doibnya doib jidan itu tidak mungkin bisa digunakan, tapi kalau doibnya berkumpul cuma ringan bergabung, disebutnya Hasan li goirhi, baik tapi ada penguat dari yang lain ya. Nah kalau Hasan itu kuat namun ada hafalan yang sedikit, itu lebih sedikit dari yang Sohih, maka masih bisa digunakan untuk dijadikan sebagai argumen kita berdalil. Nah Bapak Ibu, ini saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Nah apa yang dikatakannya? Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kaum Yahudi. Nah Bapak Ibu saya ulang lagi, kalau Rasul sudah menyebut Yahudi berarti itu adalah agama. Lihat Pak, bagus banget Pak. Quran apabila menyebutkan Yahudi versi bangsa, maka akan disebut dengan nama Bani Israel. Bapak Ibu kalau mau Quran ya Bani Israel, ya Bani Israel, berarti salah satunya di dalamnya ada Yahudi. Tapi kalau Allah sudah menyebutkan kata walang tardo angkal Yahudu, nah itu sudah bukan orang lagi, tapi sebuah paham dan sebuah agama. Jadi orang-orang yang mempunyai agama Yahudi tadi Pak sudah berubah ya. Nah ini pun sama, kalau Allah menyebutkan Yahudi di sini berarti itu bukan lagi orang biasa, tapi orang yang sudah berpaham agama Yahudi, paham. Nah Rasulullah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani pun itu berpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku pun ternyata pecah menjadi 73. Nah Bapak Ibu, saya ungkapkan sekali lagi, kalau Rasul mengatakan angka itu dua kemungkinan, bisa angka pasti, bisa angka banyak. Contoh, apabila mayit kemudian dikuburkan, maka setelah dikuburkan ditinggalkan
Nah, mayit mendengar suara terumpah orang yang mengantarkan. Cenah, ditinggalkan baru 7 langkah, maka malaikat bertanya. Nah, 7 langkah di sana, ibu bukan hiji, 2, 3, bukan. Kayak di hareureyan atuh. Pas hiji 2 cicing lah kedeung. Atuh tekenging, ibu. Maksud 7 di sana mah menunjukkan saking dekatnya pertanyaan alam kubur, diibaratkan dengan 7 langkah seseorang. Kayak kia tuh bu, ibu saking terkejutnya maka ibu diam 1000 kata. 1000 teu? Itu. Yang kedua, ayah itu tuh ayah binatang kaki 1000. 1000 eta jumlahna. 1000 teu? Nah, gitu atuh. Ya, pulau 1000 teu? Ente menunjukkan banyak. Bulan siga nu ceuriknya personifikasi. Da bulan mah teu ceurik. Tah gitu Bu. Kartos ini pun sama mengungkapkannya itu seperti ada 73. Ada 2 pengertiannya, bisa jadi angka pasti, bisa juga menunjukkan pecahnya terlalu banyak. Nah, kalau emang angka pasti berarti Bapak Ibu Rasul keren banget. Ya. Nah, meskipun banyak, Rasul gue keren, emang banyak pecah. Namun ternyata ini merupakan angka pasti, berarti Bapak Ibu nanti di umat Islam akan menjadi beberapa firqah. Hati-hati, firqah dengan ormas itu beda. Di kita mah nanti ormas teh jadi firqah, padahal ormas itu adalah organisasi masyarakat. Ya, nanti di kita ada NU, Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga Persatuan Islam, ada juga Muhammadiyah, ada juga Al-Irsad, ada juga PUI, banyak banget tuh. Itu mah bukan firqah, melainkan kendaraan jihad. Di kita suka salah paham. Bapak Ibu silakan mau suka yang mana. Kalau di mobil mah puntennya aya Pajero, pajajal-jajal di jero atuh. Punten nu gaduh Pajero punten ieu meureui. Emang Pajero asli mah Pajero. Ya, bisa panas di jero. Ya, ada suka Pajero mangga. Cenah usah abi mah Pajero mah resep, abi mah resep si Arpi mangga. Abi mah usah resep Jenik, abi mah mangga. Resep Fortuner mangga. Itu kan semuanya memiliki fitur-fitur yang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Misalnya Bapak Ibu punten pisan, Pajero mah Ibu lamun di jalan limbung, jalan raya mah itu kan asal ada kieu. Tapi kalau di jalan Galituk gunung atuh labas banjir moal kokosodan Ibu, bere hujan gabret. Nah, kayak Ibu di namun diambil ormas kira-kira ieu Pajero anu ieu mah ieu. Itu kan mah ieu aya nu si Arpi bere jalan raya gagah atuh nikmat. Tapi bere ka gunung leweh. Itu Pak. Nah, kamunya sama ke gunung lu. Bapak, kemudian ada Fortuner sami. Fortuner jalan cenah ada yang mengatakan limbung. Tapi ternyata ketika Bapak Ibu ke gunung gagah. Ada juga yang Jenik, misalnya Jenik Ustad di jalan enak, tapi tagog. Ieu teh jelema teh pinter tapi kampung wajahna mah ya. Nah, itu kan kayak gitu Pak. Tapi kalau diadukan ilmu ini enggak bisa si Ustad buat Jenik di kampung lain. Mahal ya tadi. Maksud teh gitu, ada nggak kelebihannya? Ada nggak kekurangannya? Nah, Bapak Ibu resep nu mana? Resep nu mana? Mangga. Ustad asal resep nu ieu selama ternyata itu di jalannya benar, mangga silahkan resep nu mana. Itulah yang disebut dengan ormas. Ngerti Bapak Ibu? Nah, ormas tertua Muhammadiyah dia membuat universitas, kemudian sekolah di mana-mana. Ya.
Ya, kemudian Bapak Ibu, Ustaz merasa pengajian di mana-mana, itu Persatuan Islam. Ustaz merasa pemasyarakat, NU. Merasa Al-Ihsan, mangga, PUI mangga, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan menjadi perpecahan, tapi di urang mah ieu teh ormas ieu teh kesalahan pemahaman di masyarakat. Jadi dianggap nanti sebagai firqah, sebagai paham. Padahal hadis yang digunakannya sama. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Kemudian Qur'annya juga sama. Qur'annya Al-Qur'an. Tapi nanti ada perbedaan sedikit di segi fikih. Fikih mah furu'iyah yang masih boleh ditoleransi selama akidahnya benar. Tapi di urang make lamun Allahu Akbar, Allahumma baik ini pasti persis Muhammadiyah ya. Allahu Akbar kabiro NU pasti, padahal mah hadisnya juga sama. Nah, Bapak Ibu harus bijak. Iya mah kendaraan jihad. Bapak Ibu resep nu mana? Ustaz abi mah cenah abi mah moal miluan kabeh engin sorangan pek. Asal selama eta berada di jalur yang benar. Kartos. Nah, yang dimaksud ku hadis ieu mah firqah, Pak. Firqah mah aliran, paham. Iya nu bakal piramid mah. Dan ini ternyata Bapak Ibu diperebutkan nantinya. Diperebutkan. Karena kata Rasulullah itu ternyata engke aya hadis ieu tidak menyebutkan sesat, tidak, hanya Islam akan pecah 73, Nasrani 71 atau 72, nah sudah Yahudi pun ini masih umum, ngomongnya umum. Paham? Iya hadis Pak menunjukkan tentang perpecahan. Bapak Ibu juga harus sama. Kita nanti cek di Yahudi pecah nggak? Ternyata ya Allah Yahudi juga pecah ya. Nasrani misalnya ada HKBP, kemudian ada Pentakosta, ada Anglikan, ada Ortodoks, kemudian ayat Katolik, ayat Nasrani anu Protestan. Protestan teh kebagi dua lagi Bapak Ibu pemahamannya. Ada yang pro testament, ada Protestan, orang yang protes. Padahal sami-sami wae teh Pak, protes teh orang yang protes dan dia pro-nya ke testament itu, ke perjanjian lama. Pecah. Kata Inggris orang mau tunduk kepatikan nyieun sorangan Anglikan. Pecah Pak. Dan Bapak Ibu alhamdulillah ormas ini mah Bapak Ibu maek salatna di asrama muda bebas. Mereka mah nggak bisa Pak. Bapak Ibu mohon maaf, misalnya Bapak Ibu HKBP mau ikutan ibadahnya di Pentakosta nggak bisa Pak. Orang alhamdulillah sok Bapak mau di mana? Selama sholat subuh 2 aman. Iya, ngan peda nanti ada perbedaan imam kunut yang terkunut. Ya kalau Bapak meyakini kunutnya mangga, kalau tidak juga nggak jadi masalah. Bapak mau yang mana? Tapi imam Bu baru tuh mata pernikahan ge sama temenang. Kemarin juga ada Bapak Ibu kieu. Ustaz cenah abi mah hoyong nikah teh cenah hoyong ngaislamkeun mualaf, hoyong ngaislamkeun Nasrani, serabi teh lah capek atuh jauh teuing. Mendingan ge umat Islam. Orang mah beda agama jauh ting, beda ormas ge lieur cenah. Itu apa tuh? Beda ormas ge padahal mah dua-duana ge Islam. Tah ieu Pak kesalahan kita bahwa mengetahui apa yang dimaksud dengan firqah. Firqah mah adalah aliran. Sementara ormas mah kendaraan jihad. Kendaraan firqah, kendaraan jihad. Paham? Nanti Bapak Ibu saya jelaskannya satu persatu. Oh nyanya geuning ieu mah lainnya. Tah Bapak Ibu teh mohon maaf dengan dijelaskan seperti itu, mudah-mudahan kita teh enggak pecah. Di urang mah udah pecah Pak ya teh. Sensitif lagi Pak ngomong ieu teh. Karena mereka tidak paham apa yang disebut firqah, apa yang disebut dengan ormas. Cenah abi mah Ustaz moal ngiring ka mana? Engke aya dina ieu na. Siap. Oke. Bapak Ibu lanjut. Tuh, ini ada tambahan lagi. Kalau tadi mah cuma umum, belum ada yang kata-kata yang selamat atau tidak. Di sini sudah ada. Dari Abu Amir Al-Haujani, Abdullah bin Luhai, hampir miripnya Abdullah bin Ubay bin Luhai. Itu bukan, itu mah Amr bin Luhai ya. Nah, dari Abdullah bin Luhai, dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Abu Sofyan itu dulu mah Bu tidak suka ke Islam.
Nanti di pas putu Mekah dia masuk Islam, maka Rasul berkata, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan aman. Nah, Abu Sofyan nanti punya anak bernama Muawiyah. Nanti tatkala Ali meninggal dunia, ini penggantinya Muawiyah. Ya. Nah, ini dari Muawiyah bin Abi Sofyan, bahwasanya tuh ya Muawiyah pernah berdiri di hadapan kami, lalu ia berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami juga. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi, terpecah menjadi 72 golongan. Dan ternyata sesungguhnya umatku ini juga akan berpecah menjadi 73 golongan. Adapun yang 72 semuanya akan masuk ke dalam neraka, hanya satu golongan yang selamat. Dan satu golongan ini nanti akan oleh Allah masukkan ke dalam surga. Siapa ya Rasulullah itu teh? Al-jamaah. Tah mulai. Iya ibu, al-jamaah anu di semua orang mengklaim abi al-jamaah, abi al-jamaah. Padahal Bapak Ibu nanti dijelaskan oleh Rasul dan para sahabat siapa al-jamaah itu. Adapun nanti Bapak Ibu mau kendaraannya mau apapun, selama itu patokannya ke sana disebutnya al-jamaah. Bapak Ibu pun tanya, ulah malaweng imah. Mohon Bapak rada nunutan, itu tuh minum kopi dulu. Soalnya imah rada bahaya Pak, imah rada pendalaman, imah bisa salah paham. Ya, kayak power ya Pak, imah sensitif soalnya. Siap ya? Bapak kalau yang ngobrol punten imah rada difokuskannya sedikit ya, bentar ya. Tuh, jadi semuanya akan masuk neraka kecuali satu yang akan masuk surga. Siapa itu? Al-jamaah. Paham? Lanjut lagi Bu. Tuh. Sami kan? Mau hadis dari manapun juga, tetap Ibu barusan dari Amr kan? Ini dari Auf tuh. Berarti Rasul selama itu yang mendengarkannya bukan satu orang, tapi ketika ini Rasulnya banyak mendengarkan dan semua mendengarkan hal yang sama. Dari Auf bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71. Kemudian satu golongan masuk surga, 70 golongannya masuk neraka. Dan Nasrani pecah, 72, 71-nya neraka. Dan demi Allah, tuh umatku pun benar-benar akan pecah 73. Dan satu yang di surga, 72-nya di neraka. Berarti Yahudi juga itu akan ke surga satu golongan. Tapi mohon maaf, bukan yang sekarang, yang dulu, yang masih mempercayai Taurat yang asli. Orang Yahudi sok tahajud dara. Jadi kita bingung ya gitu. Engkau iya tapi osok menghayat. Nanti saya jelaskan ya. Orang Nasrani juga sok sholat tara keceknya. Nah, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, siapa satu golongan yang akan masuk surga itu? Wahai Rasulullah, maka Rasul menjawab al-jamaah. Al-jamaah. Ya, saminya mau jawab mau dari siapapun tetap jawabannya al-jamaah. Udah, siap. Nah, ini hadis dhaif nama Bu. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah 71 dan sesungguhnya umatku terpecah menjadi 72. Nah, kenapa Bapak Ibu ia dhaif? Salah satunya ada rawi, yang keduanya matannya menyelesaikan yang lain. Kertas pan umatku mah 73, iya mah 72. Nah, menyelesaikan hadis-hadis yang lain. Kertas tos ieu hungkul baiklah ibu teh naon we ya.
sampai berapa liarnya enggak Bu, itu aya rawi yang bermasalah ya. Jadi menyelisihi kebanyakan yang banyak ngomongnya 72, yang Rasul 73 malah kurang hiji jadi masalahnya. Nah itu ya. Siap. Nah Bapak Ibu, kita cek dulu. Ini hadis nih yang meriwayatkannya total ada 14. Cuma yang saya tampilkan gak banyak Bu, karena kalau 14 sama dalamnya itu. Dari Abu Hurairah, dari Muawiyah, dari Abdullah bin Amr yang tadi, ya Amr bin As juga sama, Auf juga sama tadi ayat, Abu Umamah Al-Bahili, kemudian Ibnu Mas'ud juga ada, Jabir bin Abdullah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah meriwayatkan itu yang sama, kemudian Abu Darda. Ya Bu, orang-orang terkenal semua tuh. Berarti hadis ini teh sepakat banyak yang meriwayatkannya bisa dijadikan sebagai hujah, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Paham? Siap? Oke. Tadi udah sepakat yang akan selamat itu al-jamaah. Paham Bu? Nah, kita cek siapa al-jamaah ini. Maka al-jamaah itu ada dua pengertian. Satu, bersatu karena berpegang teguh kepada kebenaran. Yang kedua, terjemahnya sifat orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, pengertian yang pertama adalah wadah. Ini pengertian pertama adalah wadah. Jadi siapapun yang berpegang teguh kepada kebenaran itu al-jamaah. Kartos. Pengertian yang kedua orang-orangnya. Kartos. Jadi meskipun satu orang, kalau itu berpegang teguh kepada kebenaran disebut, nah iya orang benar, iya orang benar, nggak gabung nyian organisasi, maka bisa disebut eta wadah teh al-jamaah, karena orang-orangnya berpegang teguh. Karena saya pusing teh pusing teh dah beda ibu dengan wajah ya teh ya. Jadi tadi ari nu kahiji mah wadah tuh bersatu, berarti atau bersatu teh beberapa orang berkumpul tapi bener gitu tuh, berarti naon wadah. Karena ayat kedua mah sifat dari orang itu. Karena Bu, siap lanjut ya. Nah ini Bu terjemahnya. Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa yang disebut al-jamaah itulah yang mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi pengertian dari Ibnu Mas'ud tidak menyalahi yang ini. Kartos. Jadi Ibnu Mas'ud menerangkan ini. Kartos, sifat dari orang yang berada pada kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran itu sebut al-jamaah meskipun engkau seorang. Tah gitu tuh. Apalagi kalau berkumpul. Paham? Yang kita butuhkan yang mana? Yang berkumpul. Kalau mah bener bari loba kuat mal. Tah gitu ieu teh Bu. Tah ieu teh bade dikader di dia teh Bu. Mudah-mudahan Bapak menjadi orang-orang bener bari berkumpul. Kuat mal. Cek saha tah? Cek ieu. Tapi bisa juga salah lobaan jadi lain diri bener jadi kuat. Tah Pak Ali bin Abi Thalib pernah ngobrol, kesalahan yang terorganisasi itu akan kuat. Iya Pak, kan di urang teh jelema anu barenerna cicing akan kalah dengan kesalahan yang terorganisasi.
nu jelema nu baraong kumpul bubuk anger eleh ketika umat Islam anu bener teh saricing tah Bapak Ibu ieu contoh cung anu pernah bolos sekolah anu lumpat karena benteng ka tukang gitu. Ketika Bapak Ibu sorangan sieun teu sieun kan pas saya saya teh sarua jadi wanian tuh. Jadi Bapak Ibu ketika kesalahan dikumpulkeun mah seolah-olah menjadi benar padahal mah tah ieu Pak di urang teh ketika ieu jalmi geus loba anu salahna umat Islam nu bener hiji mah anggar Pak tiasa makana urang teh kedah berusaha bersatu tadi urang mah Pak lamun aya ustad beda seutik teh geus moal ngaji deui itu bari eta nu teu ngaji teh teu tamat di ngajina teh iya Pak di urang mah kitu alergi karena perbedaan teh alergi pada urang mah padahal Bapak Ibu ketika bertambah ilmu itu hasanah luar biasa Pak lamun saur sunah nu kieu teh kapungkuna loba teuing ngadahar lauk sumur nu kitu teh cekolot Pak kurung batok nu kitu teh lauk sumur teh naon didinya atuh bukan sumur sakitu lain oh Ibu lauk sumur Ibu kan desa gitu lamun sebahas ayeuna mah kirang tebih amangna cenah Bu gitu, kirang tebih amangna amang teh ulah di Tasikwae atuh ka Bandung tuh amang deui ka luar negeri ya Allah tah kakarak makana Umar pernah berkata tingkatan ilmu itu ada 3 tingkatan pertama balaga sombong Ibu sogera ngaji ayeuna di masyarakat teh beda salah eta teh wajar lamun doma karak tanukan papadog kan lamun karak tanukan jeger itu kan tanukan wajar tingkat pertama tingkat kedua ya Allah izin Ustad abi mana terang ayeuna Ustad terus uning aya TSD abi ketika SD pan aya leuwih kolot itu mah leuwih baheula guru abi leuwih baheula ya Allah asa isinnya nu kadua tawadu isin beuki dibuka teh guar teh ya Allah beuki merendah duh asa isinnya ilmu urang masa kieu ilmu Allah mah luasnya makanya muncullah istilah ilmu padi tambah tua tambah berisi paeh Bapak Ibu kan gitu pengajian tambah kolot toh wah peweh tah ibu teh nuju ngamalkeun ilmu padi aya apa gitu Bapak Ibu wajar tah berarti lamun ibu jebret eta teh wajar nuju belajar biasa ayah apa tuh salah eta teh ceri salah eta teh bekil lila ayah bapi nabinya era ayah apa hafal ngan loba omong bekil luhur deui ya saera Bapak Ibu saya juga sama waktu sekolah gitu saya tunjuk ku dosen kamu menggerakkeun wae gitu kamu teh ngerakeun pake atuh ieu teh ku dosen Bu ya Allah tapi teu naon da abang nuju diajar karena itu tingkatan ilmunya lebih atas waktu dia ngajar Bu dia bercerita waktu mengerjakan disertasi sampai hari ini dia tidak terkalahkan disertasinya 700 referensi buku kata dia saya lulusan terbaik 700 buku asli lain lewat Google Pak 700 dan ketika dia disertasi sidang di bawah bukunya 700 ini Prof buku saya yang saya baca kamu kebaca semua baca semua siap mempertanggungjawabkan siap sampai dia gagah sampai hari ini Bu tah saya pemegang disertasi terbaik se-universitas mungkin dia mau sebetulnya dia tidak sombong cuma ya tah kamu teh kudu kitu gitu atau motivasi Pak ternyata orang ayah Allah orang mas 100 ge asa panglobana dia 700
Tuh Bapak Ibu, beki luhur teh ya. Terus lamun profesor ngomong enakeun henteu kitu Rahmat, tah kieu otak teh kamu teh ka dieu berurut Pak tret nya kan urang mah kadang-kadang cok loncat teu ngarti we urang mah. Profesor mah enakeun truk step by step, benernya wajar atuh geus tingkatan pangluhurna kieu nerangkeun teh enak. Tah Bapak Ibu ilmu teh kitu. Dan Umar berkata tingkatan pertama sombong, yang keduanya tawadu, yang ketiganya merasa ya Allah isinnya tegedunan ilmu Allah mah luar biasa. Tah ieu kitu. Ibu kena tah belajar urang teh berada di atas kebenaran, tapi ingat Pak, kebenaran mah bukan logika tapi dalil. Ieu engke nu diajarkeun teh. Siap. Jadi weh nu awal Bu, al jamaah itu adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Yang keduanya sifat dari orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Meskipun sendirian itu disebut al jamaah. Komo lamun tah gitu atuh. Nah, udahnya tuh. Al jamaah itu hanyalah yang mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri. Terus Pak, tah. Ini mah mulai Pak aya mengkerucut. Pasti akan datang suatu zaman kepada umatku yang zaman ini pernah terjadi di Bani Israel, dan kalian akan mirip pisan kelakuan kalian teh seperti Bani Israel dulu. Apabila di Bani Israel ada orang yang menggauli ibunya terang-terangan, maka di umat Islam pun akan terjadi seperti itu. Dan Bapak Ibu silahkan cek di kita pun ada. Dulu ibu ada yang ke saya konsultasi, ibunya bilang gini, Ustadz anak saya dicampuri oleh ayahnya. Lama ibu, bukan 1 tahun 2 tahun, udah sampai belasan tahun. Kapenakna anak-anak kieu melong ka abi, sad budak abi damang moal belum tentu gitu. Melong ki ibu. Dulunya Bu, ini si psikolognya yang pintar. Waktu dia sakit, maka psikolog ini teh Bu diundang ke rumahnya. Terus bilang, "Ibu tinggalkan saya berdua." Dia ngobrol lah. Neng cenah ngobrol jangan di sini di kamar we. Si psikolog nyelok. Neng iya mah asa kamar teh asa sering dimasukin cowoknya. Tiba-tiba keluar semuanya. Akhirnya dia marah ke suaminya dan diusir suaminya. Terus dibawa curhat, dan ketika curhat Bapak Ibu, maka melong naki tuh ada bapak menggauli anaknya, ada juga yang kakak. Ini dulunya kasusnya adalah orang tuanya yang keluar kota terus, anaknya dibiarkan. Awalnya adiknya mandi, kemudian kalau sudah mandi cuma pakai anduk dan kemudianlah lancet ke adik, tiba-tiba setan masuk, maka senang digodain, akhirnya Bapak Ibu dicampuri adiknya. Ini terjadi di umat kita, di umat Islam, yang pernah terjadi di mereka. Rasul yang berkata 14 abad yang lalu, akan terjadi di umatku seperti sejajarnya sandal. Tuh, kalau ada orang Bani Israel membunuh anaknya, kita pun bakal ada. Kalau ada Bani Israel membunuh orang tuanya, di kita pun ada. Sepasang. Nah, dari itu Bapak Ibu lihat. Dan terang-terangan lagi. Maka pasti di antara umat pun ada yang melakukan demikian. Sesungguhnya Bani Israel pecah menjadi 72, dan umatku pecah menjadi 73 golongan, dan semuanya masuk ke dalam neraka kecuali 1 golongan. Ya Rasulullah, siapa yang 1 golongan itu? Mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah golongan yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh aku dan para sahabat. Dah mulai mengkerucut dah. Jadi yang disebut al-jamaah itu yang berpegang teguh kepada kebenaran. Siapa yang berpegang teguh kepada kebenaran teh? Orang-orang yang berjalan sesuai dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Mulai nyambung teh cek saha
Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran teh orang-orang yang berjalan di atas jalan yang pernah aku tempuh dan para sahabat yang pernah mengamalkan sunnahku. Katanya, nah kita suka menyebut istilahnya dengan nama salafus solih. Salaf itu artinya terdahulu, soleh orang-orang soleh. Jadi salafus solih artinya orang-orang yang soleh yang terdahulu. Orang yang datang kemudian disebut kholaf. Bapak disebut salaf, anak bapak mah kholaf. Namun salah wae hilaf. Itu Bapak Ibu paham? Orang yang mengikuti orang terdahulu disebut salafi. Nah, jadi salafi itu sebetulnya Bapak Ibu bukan ormas. Bapak Ibu juga semuanya salafi. Kalau Bapak Ibu mengikuti orang-orang terdahulu. Jadi bukan milik perorangan atau milik golongan tertentu. Nah, di kita jadi salah paham. Kartos, jadi Bapak Ibu salafi itu orang yang ikut kepada orang-orang terdahulu. Salaf terdahulu yang mengikutinya disebut salafi. Tapi di kita jadi salah pemaknaan. Bapak Ibu juga berhak mendapatkan gelar itu selama Bapak Ibu mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Kartos. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, nah di sini orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Hurapa Rasidin, sahabat yang telah diberi petunjuk. Nah, makanya Bapak Ibu ada yang menerangkan terjemah dari Al-Fatihah, Ghairil baghdad ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, siapa jalan yang lurus ini? Jalannya yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan anugerah nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, ada tafsir Bapak Ibu yang menyebutkan siapa orang yang dimurkai ini? Yahudi. Dan siapa orang yang sesat ini? Nasrani. Nah, kenapa Yahudi dimurka? Allah telah turunkan begitu banyak nabi, rasul kepada mereka, tapi tetap bedegong wae. Dimurka ongko apal agama, tapi tengah laksanakan. Sementara Nasrani dia itu teu apaleun ibadah nu bener teh kumaha. Dia malah menyembah yang lain, bukan menyembah Allah, tersesat. Nah, tadi ada kata-kata orang yang berada atau yang dikaruniai nikmat. Terjemah ini ada di An-Nisa nanti. Siapa orang yang dianugerahkan nikmat itu? Para nabi, para shodikin, para syuhada, dan para solihin. Paham? Dan ada yang menerjemahkan ini, siapa para nabi yang di sana? Untuk kita Rasulullah. Dan siapa shodikin itu? Abu Bakar. Dan siapa syuhada itu? Umar, Utsman. Dan siapa solihin itu? Ali. Makanya maka nanti muncul barang siapa yang mengikuti aku dan Khulafaur Rasyidin, dia telah berjalan di jalan yang lurus. Tuh. Nah, Bapak Ibu, jadi tugas Bapak Ibu pelajari bagaimana Abu Bakar hidup, bagaimana Umar hidup, bagaimana Utsman hidup, bagaimana Ali hidup. Bapak Ibu hoyong Abu Bakar mangga jika nu kalem tapi tegas. Bapak Ibu mungkin di otak ya, Abu Bakar mah lemah lembut. Suatu saat mah Abu Bakar teh Pak tegas, Pak. Umar sudah terkenal keren. Utsman pemalu dan Ali jenius. Bapak nu mana kira-kira lagi diikuti? Kira anu kalimah mah Abu Jahal atuh. Bapak mau mana? Kira-kira mau di mana? Bapak kira-kira katurutan Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak tiletik soleh Pak. Bapak soleh itu tiletik. Berarti ke lasut. Umar baheulana beringas. Oke. Umar beringas tapi gagah. Bapak gagah teu?
Gampang. Pemalu. Pemalu, izin soleh. Kata Rasulullah, seandainya saya punya anak perempuan satu lagi, maka aku akan nikahkan Utsman dengan anakku. Namun Fatimah sudah dinikahkan ke Ali. Kata Rasul, nukimah minantu idaman. Nyesel, namun orang mah mung jauh jeung ieu mah keren minantu teh. Lebar lamun nepi ka nikah di Batur mah moal ieu mah khusus untuk anakku Utsman. Pemalu luar biasa, kaya raya luar biasa. Bapak beunghar? Beunghar. Ieu eueuh pemaluna. Lasut. Nomor 4. Bener aja dia. Yang keempat, sederhana, tawadu, jenius. Ali. Bapak pinter tuh. Bapak hadis katara berapa ribu? Quran tuh, atuh lewat. Ini saya cerita aja sedikit ya, bentar aja. Tentang Ali, Bapak Ibu. Ali lagi duduk, Pak. Lagi duduk. Tiba-tiba mendengar bahwa Fatimah dilamar oleh Abu Bakar. Ngelamar Abu Bakar. Ya Rasulullah, Fatimah kang abinya. Rasul teh masih kecil. Padahal mah Pak Abu Bakar teh besannya. Nah besan mertua Rasul. Tapi nanti mertua pengen ke anak Rasul. Kemudian masih kecil Abu Bakar. Berarti ditolak kan? Tolak. Datang Umar. Ya Rasulullah, aku pengenlah Fatimah buat aku. Ulahlah, leutik keneh. Lihat Pak, dua orang terbaik ditolak. Maka pembantu Ali berkata, Ali, Fatimah kosong. Gaskeun ulah. Bapak gaskeun wae. Tuh, Pak, begitu. Maka kata Ali, lihat tawadunya luar biasa. Dua orang terbaik aja ditolak. Komo urang atuh? Ieu mah nu aya tulisan dina bujur truk. Kalau harta baik orang eleh. Tapi soal wajah aing lebih eleh. Nah, Ali gitu, Pak. Aduh, iya dua orang yang terbaik aja ditolak. Komo urang. Maka kata pembantunya, udah cepet main ke Rasulullah, cepet akhirnya main ke rumah Rasul dan bertanya, Rasul damang sehat alhamdulillah, ngobrol kamu tidak ges gede ya teh. Iya ya Rasul ya. Kamu minat nikah teh? Minat Rasul, alhamdulillah. Udah punya calon belum ya Rasulullah. Mau nggak aku nikahkan kamu dengan anakku? Lamun tadi datang ya Rasul kaingkeun we, belum tentu Pak. Tapi Ali lihat Pak, bahasanya keren. Kamu mau nggak saya nikahkan dengan anakku Fatimah? Mangga Rasul, ayo kitu mah atuh. Kamu punya apa di rumah? Gak punya Rasul. Ali mah nggak kaya raya Pak. Coba tuh kamu pulang ke rumah. Coba cari di rumah Rasul nggak ada apa-apa. Perasaan kamu tidak punya jubah, baju perang dulu. Iya Rasul, jual. Jadikan itu sebagai mahar. Maka Pak dijual. Dan ini kasih, ya Fatimah, ini mahar aku untuk kamu, dinikahkan. Rumah teh jauh pisan, jauh rumahna. Rasul teh, aduh ya Allah, Ali jeung Fatimah jauhnya. Maka Rasul ceramah, ya para sahabat, siapa yang mau tukeran rumahnya Ali dengan kalian? Namun kalian mau, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Maka mendengar kata berkah, abi Rasul, wios abi nu jauh we, keun Fatimah jeung Ali di dieu. Maka tukar barter dan Rasul mendekat ke Fatimah. Ali dan Fatimah mendekat ke Rasul. Tah Bapak Ibu tinggal Ali. Mangga tawadu tapi jenius Pak. Pinter Ali teh Pak. Bapak Ibu namun gelut menang wae Ali mah. Bapak gelut kalah teh. Keun Ustad urang nu kaharep mah meuli rokok cenah deui. Lajen kaharep meuli rokok. Pintar henteu wanian teh. Bapak Ibu jadi saha? Hurapa Rasidin Pak. Ibu mau jadi siapa Ibu? Mau jadi Khadijah? Sok. Lapar, masak.
Itu Khadijah. Suami keur itikaf kiriman ya, ayah itikaf ya ulah mikir apa-apa ya, acuk bener kotor kadikeun tiap hari, tiap sholat taraweh acuk simpen ya kanggo subuh sok ayah mam ayah ustad mamna sareng naon tah aya ya kanggo ustad najuk ayah sok sing betah di dia. Itu Khadijah ngiriman mamun terus-terusan tiap hari. Aisyah jenius pinter dina mata tos katingali kita tah cureleuk Aisyah mah. Hafsah hafal Quran. Saudah nini sapi sabar. Ibu milih mana kira-kira? Ibu mau milih mana? Saudah banyak ahli surga. Isi Rasul semuanya ahli surga. Sabar luar biasa. Ketika Rasul giliran di Saudah, maka Saudah berkata, ya Rasulullah, giliran aku berikan aja ke Aisyah. Ummu Salamah pintar. Kalau Rasul mau curhat ke Ummu Salamah. Itu semua isi Rasul, itu karakternya ada di masyarakat hari ini. Jadi kapan-kapan saya akan cerita yang ada mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, saya cerita semuanya. Siapa Hafsah, Ummu Salamah, Jenab, siapa itu? Biar betul ya Allah asa yang milih nu iya ya. Itu yang awalnya beda karakter, tapi ketika dibina oleh Islam maka lurus semuanya. Itu. Bapak, saya akan buat karakter Bapak mau siga Umar, mau siga Utsman, mau siga Ali, mau siga Abu Bakar, Tolhah atau Bilal. Bapak mau jadi Bilal? Hati-hati Pak. Bapak jangan merendahkan marbot. Marbot itu ada fikihnya. Siapa contohnya? Bilal. Kata Bilal, aku nggak punya uang, tapi saya punya tenaga dan saya punya suara jadi tukang adzan. Bapak punya duit, jadi Abu Bakar. Yang Utsman, ada apa fikih-fikihnya? Yang kaya raya, ada fikih Abdurrahman bin Auf. Kalau sudah Bapak sudah bertransaksi dengan Allah, tidak ada satupun yang balik modal. Semuanya pasti untung. Itu kalau transaksi dengan Allah. Itu Bapak Ibu sudah dijelaskan semuanya lewat sejarah. Tinggal milih. Tapi kebanyakan kita tuh ngiblatnya barat terus. Ngiblatnya barat. Nggak pernah kita bercerita, nih sahabat Rasul itu seperti ini. Ini sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Paham Ibu? Siap lanjut Bu. Tuh. Quran surat Al-An'am ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, ayat ini sebetulnya potongan dari ayat 151 tentang 10 wasiat yang Allah perintahkan ke Rasulullah. Ini Ibu, kalau Nabi Musa mah disebut 10 commandment, kalau yang ini mah 10 wasiat Allah untuk Rasulullah. Bacanya di ayat pertama, buka Quran surat Al-An'am 151. Ayo Bu, dan bacakan. Ayo Bu, marilah saya akan bacakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. 151. Ayo Bu, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, itu perintah 1 Pak. Ulah musyrik. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ada. Yang ketiga, jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ayah. Terus yang keempat, apa Bu? Bukan, itu mah tuh kami yang memberikan rezeki mah eta keneh. Tah, jangan mendekati perbuatan keji. Terus yang kelima, jangan membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Ayat. Yang keenam,
Jangan mendekati harta anak yatim kecuali kamu kelola. Terus yang ketujuh, buat para pengusaha. Kalau kamu lagi bertransaksi, takaran kamu harus adil, pokoknya jangan dikurangi. Terus yang kedelapan, berbicara jujur, sing adil hirup teh, meskipun ka kerabat, urang mah moal, ka dulur mah moal, salah ge dianggap bener. Nu kasalapan, jangan menyalahi janji atau jangan mengingkari janji. Nomor 10-nya ini, janganlah kalian mencari jalan yang lain, karena jalan yang lain jalannya mencerai-beraikan, tapi ikutilah jalanku ini, jalan yang lurus. Ini Pak, siapa jalan yang lurus? Jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat gitu atau iya teh. Ayo Bu, terus selanjutnya tinggali. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa orang yang mempersekutukan Allah itu? Adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, dan tiap golongan merasa dirinya bangga dengan apa yang ada pada golongan itu. Ieu nu dipikasieun tuh, setiap golongan teh berbangga-bangga urang nupang benerna, ieu nu keung mah. Kata Quran, berbangga-bangga dengan golongan teh musyrik. Kenapa? Masuk kategori gulu, kultus individu. Kultus mengkultuskan seolah-olah nulain mah disampingan, eta masalah, kan bahaya atuh ieu teh. Kartos Ibu, nu kieu teh kata Allah mah ieu teh musyrik, dan itu adalah tempatnya di neraka. Terusnya, siap lanjut Pak. Nah, siapa Ibu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran teh siapa? Ini al-ghuraba. Kata Rasulullah, Islam datang pertama kali ke dunia ini dalam kondisi asing. Nanti akan kembali lagi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasingkan itu. Ingat Pak, berbahagialah orang yang mengasingkan diri sanes. Mengasingkan mah dia sendiri yang mengasingkan. Iya mah yang diasingkan. Jadi ieu mah sabeda jeung batur ieu mah. Jadi terasingkan. Contoh, Bapak Ibu dulu waktu belum marak sunnah Rasul mengenai sholat gerhana, kan anu sholat ke masjid itu pada anggap aneh. Dulu mah Bu, lamun aya gerhana teh nyarumput di kolong ranjang. Kemudian kalau dia mau ningali ge kana baskom, sagala takolan. Kumaha? Karena mereka beranggapan bahwa gerhana itu naga lagi mencaplok matahari. Namun ditakolan keruasan terus keluarkan. Itu kan dulu Pak. Tapi ketika Islam mengenalkan enggak seperti itu. Justru kata Islam, kalau kamu terjadi gerhana, bersegera kamu masuk masjid, banyak takbir, banyak istighfar, sholat, bersedekah cepat. Pak, waktu itu mah orang yang mengamalkan itu teh dianggapna asing. Nah, di teh jelema teh nya kalah kieu. Tapi ayeuna alhamdulillah Pak marak. Kata Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang terasingkan itu, karena mereka berada di atas kebenaran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, siap teu di masyarakat ngarasa asing? Ieu nu jadi masalah mah. Siap teu? Imigran gelap bener ieu mah ya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang mah henteu. Ustad teh bener sebenarnya mah, kan abi teh can siap di masyarakat teh. Padahal Bapak Ibu, berbahagialah orang-orang yang terasingkan teh. Bapak-bapak teh, kalau bapak-bapak mengamalkan sunnah Rasul teh, itu teh akan terasingkan hirup teh. Asa kieu cenah, si eta mah beda wae. Padahal
kata Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang terasingkan itu karena dia berada di sunnahku ini. Mahal ya teh Pak. Bapak Ibu mohon maaf, dulu Bapak Ibu ketika belum ramai di kerudung, kumaha orang yang di kerudung? Asing. Ketika ibu mau dipoto KTP, maka ieu telinga teh kudu ketingali. Lamun teu ketingali rame berurusan. Tapi alhamdulillah ayeuna mah tibalik, justru orang yang tidak berjilbab merasa malu ngadeketan jalmi nu berjilbab. Tah itulah ibu. Tapi ibu kumaha senengna hate ketika ibu berjilbab. Ya Allah, senengnya berada di bawah naungan Allah teh. Teu kabayar senengna Bu. Tah ieu mahalna hidayah teh. Kemudian ada yang bilang ibu di YouTube gini, Ustad, cenah geuning abdi salat wae teu beunghar. Katanya lamun salat bakal beunghar. Bapak Ibu, nilai dari sholat itu Bapak Ibu mau tujuannya mau apa? Apakah mau akhirat? Tergantung Bapak Ibu niatnya. Kalau niatnya Bapak Ibu dinilai dari duniawi, Bapak Ibu nggak usah sholat. Dah sholat mah lain untuk duniawi, sholat mah untuk mendapatkan ridho Allah. Nanti kalau Allah sudah ridho, jangankan dunia, surga aja yang mahal dikasih. Bapak Ibu kenapa Ustaz Abi sholat wae tapi can Abi mah teu beunghar? Nah itu mah sholat tapi beunghar. Bapak Ibu salah nilai. Bapak Ibu coba jalmi anu ketika dengan orang yang tidak sholat beda teu Bu? Beda. Mohon maaf, beda Ibu. Meskipun kelihatan oleh kita, ya Allah senangnya si eta mah. Karena Allah yang tahu hati seseorang. Ketika dibuat goncang hati nama teu tiasa bobo. Bapak Ibu mah tinggal ayeuna. Lamun Isa can salat kumaha reuasna? Ya Allah can salat, ya Allah can salat. Ketika salat beres ya Allah. Tah ketenangan itu teh lamun diartoskeun mah mahal. Bapak Ibu, ketenangan itu Pak mahal. Tuh sampai Pak Haji Imran membuat Pak perumahan itu one gate system. Setiap klaster itu aya naon? Aya penjagaan. Saking gunaon? Saking dijaga supaya aman eta perum teh. Ketika mau beli, ya Allah mahal sebanding dengan pelayanan kami mahal. Beli naon? Beli nyaman, beli tenang. Tah lamun diartoskeun masa kitu Pak, keamanan teh. Bapak mah dibuat aman ku Allah. Tingalikeun tenang. Kan pengajian atuh. Tenang atuh. Bapak mah di haram mah mau bisa kitu Pak. Lagut ge bubar tuh. Bapak mah aduh. Sok istirahat lah apa? Istirahat lah 10 menit. Capek. Bapak Ibu atasnya. Alhamdulillah barusan kita telah istirahat sejenak Ibu ya, biar ibunya fresh lagi ibunya, ngantuk punya ngantuk ya, apalagi malam keremah tunuh disuruh ngapalkan Quran. Tapi belum ibu 3 bulan lagi kita masuk Ramadan tuh, maka siapkan ya, jadi hitung-hitung diajalah nggak mau Qurannya. Siap Bapak Ibu, silahkan masuk lagi bapak-bapak ke masjid ya. Nah Bapak Ibu, terus lihat awal. Tadi kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Islam dimulai dari keterasingan, maka nanti akan kembali lagi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasingkan itu. Nah, siapa al-ghuraba ini Ibu? Al-ghuraba itu adalah orang-orang yang berada di jalan sunnah Rasul dan para sahabat. Paham Bu? Dan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, berjalan di para sahabat, itu adalah tafsir dari Al-Fatihah ayat terakhir. Dan tafsir ayat terakhir ini di Al-Fatihah dijelaskan lagi
oleh Quran surat An-Nisa ayat 69. Silahkan Bapak Ibu buka Qurannya. Quran surat An-Nisa ayatnya ke-69. Quran surat 4 ada ayatnya 69. Tafsir dari Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, siapa orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang telah diberikan anugerah nikmat. Siapa orang-orang yang diberi anugerah nikmat itu? Para nabi, para shodiqin, para syuhada, para solihin. Itulah sebaik-baiknya teman. Aya. Tah jadi orang teh upami hoyong salamet, bergaulah, bertemanlah dengan orang yang disebutkan tadi. Dan nanti orang yang ini itu akan masuk ke dalam kategori al-ghuraba, orang-orang yang terasingkan. Nukararieu teh Pak. Tapi kata Allah nggak usah khawatir. Tadi karena kata Rasulullah, Islam pun dulu datang ke dunia kondisinya terasing dan akan kembali lagi asing. Nah, dijelaskan lagi siapa orang yang terasingkan itu. Tuh, orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Orang yang bermaksiat lebih banyak daripada orang yang taat. Kira-kira berat tuh? Makanya wajar nggak di awal tadi hanya satu golongan yang selamat karena kia kondisinya. Wajar Bu? Wajar berat Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk, mohon maaf nih, masuk ke tempat orang-orang yang gila semua, lobaan gila, orang datang kadinya sanu gelo, sanu gelo Bu, cek itu mah tuh cenah nu gelo anyar misah wae nya cek itu mah dasar nu gelo misah wae urang kumaha ya Allah ruksak kabehnya jelema gelo kabeh sugan. Tah itulah gambarannya Bapak Ibu. Hidup melawan arus teh berat Pak. Makanya nanti kata Quran jangan mengikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu akan menyesatkan. Tah masuk ke dia baik orang mah sorangan ge, nu penting berada di jalur yang benar. Berat ya Bu. Tah gambarannya ini, ketika orang-orang sudah rusak maka kita dianggap orang asing deh Pak. Orang asing hayang ngabenerkeun, hayang meluruskan, tapi jalmi geus gila semuanya. Riweuh Ibu capek bubuk urangna. Maka tapi kata Rasulullah gigit ieu agama Islam teh ku gigi geraham kalian bae anjeun bubuk ge. Nanti ada saatnya kata Rasulullah Islam itu Bapak Ibu kalau dipegang seperti bara api. Nah maksudna ripuh Pak. Tapi lamun ku anjeun lepaskeun anjeun bermasalah. Bae ieu ge hancur ge leungeun ge, tapi Allah ridho ka anjeun. Bisa jadi hari ini, bisa jadi esok, bisa jadi nanti anak kita yang mengalami hal tersebut Pak. Maka para ulama pernah menjelaskan bahwa kita hari ini berada di gerbang fitnah, gerbang nagi geus lieur Pak. Komo nanti anak kita akan berada di tengah-tengah arena fitnah. Nu salah jadi bener, anu bener jadi salah, jadi lieur kabeh teh Pak. Tapi orang yang berada di jalan yang lurus itu akan merasa terasingkan, tersisihkan. Nah Bapak Ibu, apakah siap teu orang berada di kondisi terasingkan? Tapi yakini kata Rasulullah, Anda itu termasuk orang-orang yang selamat. Hidup Bapak Ibu mualami 70 tahun, 80 tahun, 90 banyak Pak, sedikit sekali orang yang melewati angka itu. Bapak Ibu jadilah seperti Amr bin Yasir ya. Atau Yasir bin Yasin dulu, Yasir yang menikah dengan Sumayyah kan.
Ketika dia masuk Islam, tuh waktu itu belum masuk Islam Pak, iya masuk, milik Abu Jahal. Ditanya, ya Yasir, Sumayyah dulu, kamu benar masuk Islam? Iya, dipoe 3 orang ini. Ulang lagi Bapak Ibu biar paham. Nah inilah yang disebut dengan orang-orang terasingkan teh. Ketika masuk Islam, maka Abu Jahal berkata, ya Sumayyah, sebutkan Lata Uja. Enggak, beriman kata Lata Uja. Wow, saking pusing, saking giung, hayu Lata Uja. Maka Sumayyah meludahi, dicudahan Abu Jahal. Maka Abu Jahal marah dan dia dibawa pulang ke rumah dan dibawa tomak, ditusuk kepada rahimnya. Beras sedikit tuh Bu. Maka suami dan anak disuruh melihat kejadian itu. Maka ketika Sumayyah langsung sekarat, maka Rasul datang. Pas Rasul datang belum bisa menolong apa-apa. Maka Rasul hanya berkata, sobron ala Yasir, sobron ala Yasir, sobron ala Yasir. Yasir yang sabar ya, Yasir yang sabar ya, Yasir yang sabar ya. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga buat keluarga anjen. Apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, begitu indah perkataanmu, tak terasa ya Rasulullah, ia nyari mah, tapi kami sudah melihat surga yang telah janjikan oleh Allah. Pluk mau. Itulah mujahidah pertama Rasulullah. Nah, patos gitu Rasul pulang karena itu milik Abu Jahal. Maka Abu Jahal datang lagi. Ya Yasir, tuh lihat istri kamu maut, meninggal dalam kondisi tragis. Apakah kamu teh mau kondisi seperti ini? Ucapan Lata Uja. Mual. Ucapan Lata Uja. Mual. Maka kata Abu Jahal, oke, kalau begitu maka ya anak buahku talian dia. Maka Yasir diikat tangan kanan dengan kaki kanan, tangan kiri dengan kaki kiri, dan ditarik oleh kuda berlawanan arah. Berbelah jadi 2. Anak pada waktu itu melihat kejadian bapak ajang mamahna. Maka kata kepada anaknya, hei Amr atau Ameh Amar, ucapan Lata Uja. Iya Lata Uja, iya Lata Uja. Anak mah eleh, tapi hatinya dia beriman karena dia dipaksa ke Abu Jahal. Terus gitu aku enggak percaya. Ucapan Lata Uja. Iya, aku ingkar ke Muhammad. Aku ingkar ke Muhammad. Datangkan ontana. Sok sebutkan Lata Uja. Lata Uja, Lata Uja. Kata Abu Jahal, "Juk bebas. Anjeun mah geus golongan kami lagi." Maka anak ini laporan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan Lata Uja, namun hati kami itu tetap beriman kepada Allah. Apakah Allah mengampuni aku ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ya kamu mah tetap hati kamu beriman, Allah memaafkan kamu. Tinggal ibu, anak umur genap tahun, ibu bapak anak mawat dalam kondisi tragis dan di depan mata dia. Untuk apa? Menyelamatkan akidah. Bapak ibu siap? Hujan badak ngaji siap? Boro-boro dibelah iya hujan badak ge. Subuh terus Bapak Ibu kumaha ya? Katanya pengen masuk orang-orang yang selamat. Buya Hamka pernah ditanya, ya Buya, mana umat Islam? Kata Buya, tenang ya, saya akan perlihatkan kepadamu umat Islam itu di mana adanya. Kata Buya, maka kalau kamu ingin melihat umat Islam, tuh lihat di sholat Idul Fitri, itulah umat Islam. Banyak. Tapi kalau kamu ingin lihat orang yang beriman, tengok di sholat subuh. Silakan tengok, itulah kondisi orang beriman. Bapak Ibu, jangankan mau seperti Sumayyah, jangankan mau seperti Yasir, kita mah mengorbankan waktu aja sudah tidak bisa. Allah minta 3 jam, 1 jam untuk sholat 5 waktu, 1 jam untuk baca Quran, 1 jam untuk sholat malam. 3 jam ini aja Bapak Ibu nggak ngasih ke Allah, apalagi ngasih jiwa raga. Silahkan cek, Bapak Ibu 3 jam aja Bapak Ibu nggak ngasih ke Allah, apalagi mau ngasih ini buat Islam semuanya.
ini harta saya buat Islam, ini semuanya buat Islam, ini jiwa raga, kalau Islam memanggil saya siap kok ke depan. Jauh Pak. Tuh, al-ghuraba, orang yang asing di tengah-tengah orang yang udah tidak benar Pak. Lanjut Pak. Tuh lanjut, kemudian hadis ini doib Pak, lihat. Tapi nanti saya jelaskan doibnya itu seperti apa. Tinggal dari Abdurrahman bin Sanah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan kembali juga dalam keadaan asing seperti awalnya. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lalu ada yang bertanya pada Rasulullah mengenai al-ghuraba itu. Lalu Rasul menjawab, al-ghuraba itu adalah orang yang memperbaiki manusia ketika rusak. Lihat Bu, hadis ini teh doib, bukan doibnya matan, iya teh Pak. Bukan isinya ini yang doib, tapi ada orang-orang yang disinyalir suka berdusta. Tapi ternyata ada hadis-hadis penguat yang sama dengan ini. Maka meskipun ini doib tapi ada penguat, maka ini berubah, boleh kita sebagai penguat. Tapi penguatnya, beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Siapa itu? Tuh, orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang yang jelek. Lalu orang yang mendurhakinya lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Siap Bu? Orang yang dolim lebih banyak daripada orang anu benerna. Capek tenu kieu. Capek punya. Capek ya Allah, menikih-kih teuing nya, da perasaan orang teh teu salah. Da ini kondisinya. Inilah ujian kita teh Pak. Lanjut Pak. Tuh. Kami pergi bersama Rasulullah hingga kami melewati sebuah masjid Bani Muawiyah. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid tersebut. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Maka kami pun sholat bersama beliau. Dan beliau pun lama banget bermunajat kepada Allah. Setelah itu beliau berkata kepada kami, Rasulullah minta kepada Allah 3 perkara. Namun Allah mengabulkan 2 dan 1 enggak. Tuh, ternyata Bapak Ibu, Rasul juga itu sudah kelihatan benih-benihnya. Duh, saya sieun. Apa yang saya panjatkan kepada Allah dan Allah mengabulkan, maka Rasul berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau tidak membinasakan umatku dengan cara ditenggelamkan. Maka Allah mengatakan, iya, umatmu tidak akan binasa dengan ditenggelamkan seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Mual, ibu tenang, umat Islam mual, Allah terus dijamin. Ya, tuh Nabi Nuh, beriman dan banjir Nabi Nuh mah. Nabi Nuh dibinasakan. Tapi kalau Fir'aun kan lep semuanya. Kemudian Rasul berdoa lagi, ya Allah, aku mohon kepadamu, janganlah engkau binasakan umatku dengan kelaparan, dengan kemarau panjang luar biasa. Dan Allah berkata, iya, aku jamin dan dengan kemarau panjang. Yang ketiga, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu umat Islam teh jangan ada satu sama lainnya bermusuhan, malah aku mohon kepadamu jangan pecah ya Allah. Ternyata kata Allah, enggak yang ini mah. Berarti iya Rasul getos uningan Bapak Ibu bakal aya bintik-bintik perpecahan teh. Rasul sudah dari awal mengatakan, aduh sieun ya, ternyata bener kan pecah. Ini apanya? Tah Bapak Ibu, iya teh namina sunatullah, makana ulah alergi. Da iya doa Rasulna 2 diijabah, hiji henteu. Inilah Bapak Ibu, Rasul teh ya Allah ulah pecah, makana pecah. Tah ibu mau ikut yang mana? Ini. Tadi kan orang yang al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Orang yang berada dalam kebenaran meskipun dia seorang diri. Syukur-syukur mah banyakan. Kartos
Dan orang yang berada dalam kebenaran, siapa orangnya? Orang yang berada di sunnah Rasulullah dan para sahabat. Siapa orang itu teh? Orang yang al-guroba. Siapa al-guroba teh? Orang soleh yang pada waktu itu loba pisan jalan salahna, matakna berat hirupna teh. Jelas? Matak ibu ge ayeuna karasakan hayang bener tapi sorangannya. Capek bu? Capek bu. Capek sorangan capek tepat tuh ya. Lanjutkan bu. Nah, Bapak Ibu, ini hadis yang lainnya sama. Tuh Bapak Ibu. Hadis yang sama tadi tapi beda-beda redaksi sedikit. Aku mendapati Rasulullah pada suatu malam di mana Rasulullah SAW sholat semalam penuh hingga menjelang terbit fajar. Rasul menghabiskan malamnya untuk sholat bu. Rasulullah pun salam dari sholat malamnya. Aku berkata, tuh kata Khobab bu, Khobab bin Arat bu, atau yang mengajarkan Fatimah adiknya Umar, kan lagi mengajarkan surat Toha. Tiba-tiba Umar datang, geblok gitu. Ya, khobatnya saya Umar, maka nyumput. Kemudian Umar ketrok, kemudian pas ngetrok tidak dibuka, tajong ke Umar teh pantot teh. Ada suaminya Fatimah tonyok ke Umar teh pak. Trok. Kemudian kata Umar, naon eta keur baca? Enggak mau. Kieu pak, Fatimah adiknya Umar teh. Enggak mau. Eta kadeukeun naon nu dibaca? Enggak. Tonyok pak Fatimah ke Umar teh sampai jatuh. Tergeletaklah pak surat Toha. Maka ku Fatimah dipegang terus. Maka Umar lihat Fatimah langsung sedih, meninju anak adiknya. Maka kata Umar, adikkan eta, wah, kamu mah najis. Hati-hati bisa salah paham. Najis di dia mah lain najis bal lain. Tapi najis akhlak, najis akidah. Ayeuna Qur'an ieu mah. Terus gitu, kalau kamu membaca ini, juk mandi. Maka ketika mandi Umar berkata, baca eta, ieu mah lain buatan manusia. Hanya dengan surat Toha yang beringas langsung tunduk. Dan kata Khobab noom, Umar berubah wajahnya yang tadi beringas jadi tunduk. Maka ke situ antarkan saya ke Rasulullah. Awalnya sieun, dapat tadi kabunuh Umar teh. Antarkan pas berangkat, maka pas nyantar gubruk. Kemudian di Rasul di brigade pak, di blok. Kata Hamzah, Rasul kalau Umar kesini lawan aku. Kata Rasul, dia mang mau beneran mang. Hamzah gede pak, sami jeung Umar. Hamzah itu kalau dengan Umar itu berburu harimau. Harimau digelutan kuduaan eleh. Bapak mah berburu cinta. Berburu cinta. Nah, maka Umar apa buru harimau gelutan dapat bawa ke pusat kota, tah itu teh jeung Hamzah duaan. Matangna kata Hamzah, mun Umar ka dieu keun ku urang. Kata Rasul, enggak mang, diam mang. Maka Umar datang, Rasul biarkan dia lewat. Rasul berdiri kieu. Tepak ya. Tarik itu ke Umar, ku Rasul. Kamu kesini mau mengundang ajab Allah? Pluk Umar teh duduk dan kata Umar, saya kesini ingin memeluk agama Islam. Maka di Darul Arqam itu berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Undur Pak Taimah. Apa kata para sahabat? Kata Umar, ya Rasulullah, mulai hari ini Anda tidak boleh berceramah, berdakwah sembunyi-sembunyi, biar aku yang di depannya. Tah eta Umar Pak, keren. Bapak kan Umar tadi milih tah gitu Pak. Terus gitu Umar, Abdurrahman bin Auf dan kawan-kawannya berkata, aku dulu ketika ibadah di hareupeun Ka'bah teh soak sieun da ieu penjahatna ya. Namun tatkala ini sudah masuk Islam, kami gagah wanian salat teh. Pan ieu atuh. Dan ketika Umar hijrah berkata kepada para orang-orang Quraisy, wajahina umumkan besok saya mau hijrah ke Madinah bersama Rasulullah.
kalau kamu mau menghalangi saya tunggu di belakang bukit itu. Kalau ibu pengen kehilangan anaknya, silahkan, saya tunggu di belakang bukit ini. Kalau ada anak ingin menjadi yatim, silahkan bapaknya datang di belakang itu. Kalau istri ingin jadi janda, saya tunggu suaminya di belakang itu. Saya besok mau berangkat. Saya besok mau berangkat, mau ngaji deui sebenarnya. Tuh, eta Umar gitu teh Pak Bapak. Gitu Pak. Atuh Pak ya. Lanjut Pak. Tuh Bu, jadi Bapak teh sing wanian atuh geus asup Islam, Bapak teh geus dijamin selamat ku Allah. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, kata Allah, di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Tuh Pak, teureun-eureun di Mekah perang, di Madinah ge perang, teureun-eureun beribu-ribu tahun Pak. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu tuh, karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Tah iya Pak, nikmatna hirup teh Pak, beragama teh. Bapak Ibu punten ya, Bapak Ibu di samping Bapak Ibu iya kenal teh, iya kenal teh, tapi asa dulurnya minjem 100 atau dulur mah. Karena Bapak Ibu, saya nanya Bapak Ibu senang nggak bersatu ini? Awalnya Bapak Ibu kenal tuh. Oke, saya nanya ke Ibu, kalau Ibu di luar negeri, tiba-tiba ada yang sholatnya sama aja yang Ibu, asa dulur tuh, Allah satukan hati kita Ibu. Itu bisa Pak, tuh ukhuwah Islamiyah itu lebih Pak, mohon maaf, lebih erat tuh daripada hubungan. Ini Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah itu lebih erat Pak daripada hubungan darah. Hubungan darah mah Bapak Ibu, enggak gitu. Tapi Bapak Ibu hubungan ukhuwah mah Bapak Ibu, ya Allah, Bapak Ibu iya lamun aya lamun aya mohon maaf mogok we Pak. Iya masuk pengajian diajar dia masuk sarai baheula itu ya. Tulungan Iya mas Bapak Ibu dan masuk sarai di tukang teh. Bapak kunaon ieu teh? Yuk kun ku abi urang didorong, geus didorong teh motorna. Sok bawa dengan tongong abi itu Pak. Ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat. Bapak Ibu kan aya nanya, da teu wauh ieu teh, tapi Ibu nyaman. Dan Bapak Ibu akan terasa nyaman pisan waktu itikaf. Tengah malam Bapak Ibu batur mah ngorbankeun teh, emang batur mah tidur, Bapak Ibu mau datang ka dieu, bari teu wauh korbankeun waktuna. Terus ngobrol, Ibu teh mana? Abi teh Manun Jaya, abi mah teh Salopa. Ibu ka dieu, mohon abi maksakeun ka dieu, tepang ngarobrol deukeut Bapak Ibu. Apakah ini teh tidak senang hati Pak? Iya teh mahal Pak. Abi teh Pak teu wauh jeung Haji Imran teh Pak. Teu wauh. Juk taroskeun. Abi teu wauh jeung Farhan Pak. Teu wauh. Tapi ternyata ketika saya ceramah di sini, Ibu jadi ikatan batin teh Pak. Kadang-kadang Pak Haji Imran sakit, saya telepon, Pak Haji kemana wae Pak Haji, sehat? Farhan? Sehat. Irsan? Saya tanya. Sehat katanya sakit. Irsan bilang, Ustad, nah abi sok ka Ustad, pas Ustad nanyakeun sakit, nah si Ustad amat apa nabi sakit, padahal saya tidak ada kontak-kontakan Pak. Itulah Bapak Ibu, kalau sudah ukhuwah Islamiyah disatukan, tak itu Pak. Parah juga, aya naon sakit, henteu Ustad, sok atuh gawas, tuh Bu, rep. Abi teh Pak ngan can nginjem duit hungkul lebih kayak teh. Can Pak. Can. Ulah wae ulahnya. Ulah. Tah, pantai ge biar silaturahim jalan terus. Maaf Pak, insyaallah mudah-mudahan ya tidak ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ikatan batin teh Pak kuat. Abi teh Pak teu wauh bakal Bapak teh. Tapi Bapak Ibu suatu saat kalau saya lagi di jalan ada masalah, saya jamin Bapak pasti nulungan Abi. Ustad, kunaon? Ieu bocor. Yuk Abi pamilariankeun. Ustad, ieu yuk. Itulah Bapak Ibu ukhuwah Islamiyah teh Pak. Begitu erat dan itu melebihi dari darah.
Tah kata Rasul, kamu teh dulu nanti bermusuh-musuhan, kamu teh gitu Pak. Tapi Allah satukan hati kamu. Dan kamu kemarin kata Allah sebelum Islam lahir, kamu teh berada di jurang neraka, kamu teh. Maka aku utus Rasulullah untuk nolong kamu. Nah itu teh senang, itu bukan nikmat, kenapa? Tah Bapak Ibu teh kemarin teh kuku cuprakan dina dosa, ya Pak. Tapi ketika Al-Quran diterangkan, sunnah Rasul diterangkan, apakah Bapak tetap senang? Ya Ustaznya Abi merasakan nikmatnya ibadah teh kieu nya. Abi ninggalin Ustaz kan kieu nya. Bapak Ibu geus nikmat ibadah, apakah itu tetap mahal apa hargana? Nah, iya, meskipun orang dianggap asing ku batur, tapi Bapak mah dinaungan ku Allah teh nikmat pahirup. Nah ini ya yang disebut dengan al-ghuraba, al-jamaah teh iya Bu. Ya. Tuh, Bapak Ibu teras. Nah, aku telah tinggalkan pada kamu kata Rasulullah 2 perkara dan kamu itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada 2 perkara ini. Nah, apa yang dimaksud itu? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang keduanya adalah sunnahku, adalah sunnah Rasul. Nuhun apa tambahan Bu? Tuh. Ya. Sunnah hurapa rosidin ke ayat di hadis Rasulullah tuh ayat dan sunnah pala hurapa rosidin yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Sami yang tadi teh sami. Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin walaupun ia budak habsi, orang-orang yang dianggap remeh Bu, tapi kalau dia benar mah ikuti, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Tak iya Pak, benernya Rasulnya akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita lihat dari Umar aja udah kelihatan, Utsman lebih parah, Ali lebih parah lagi Pak. Maka punten diserapu aya nu protes kali kieu zaman Ali mah liurnya cenah loba nu parasea cenah baheula mah zaman Rasul mah henteu. Lihat jawabannya Pak, cenah Abi mendengar zaman Rasul mah cenah teu aya nu karar ieu. Ali pintar Pak jawabannya nya, dari zaman Rasul mah urang nu diurusna, di zaman orang mah kamu nu urusna jenius Pak Ali mah itu Pak. Jadi nya ada urus mah kamu ayeuna mah jadi lalieur teh cenah itu ada baheula mah urang nu urusna taat ka Rasul teh taloba nawar. Nah ini pun sama tuh. Maka wajib bagi kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin, yaitu khalifah yang diberi petunjuk dan lurus. Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham, jauhilah semua perkara baru dalam agama, karena semua perkara dalam agama itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Tah Bapak Ibu tuh gigit kenapa baik Bapak di hari susah semua pegang baik hancur panangan ge ban batu Bapak ge Ustaz tekuat lepaskeun pan aya Pak masyarakat Ustaz bener da abi mah Ustaz teh ceramah teh tapi Ustaz abi hapuntennya teu ngaos we teh da ieu Ustaz atuh dari lingkungan abi mah tacan siap da Ustaz atuh dikira suami abi ge da Ustaz can siapeun kieu-kieu capek Ustaz mah heuras teuing. Bapak Ibu aya Bapak Ibu jamaah abi mah aya ngomong kieu aya pas Ustaz Ahmad mah heuras teuing dijawab kok abi mah resep nu heuras gitu mun bukan aya Pak. Padahal Bapak Ibu abi mah ceramah kadang-kadang seuri lamun heuras mah tuh tobonan sing abi mah teu pernah ngomong kitu ceramah dibuka 2 perbedaan tah ieu tapi da anger we itulah we da teu naon kan al-ghuraba, mudah-mudahan kita termasuk al-ghuraba itu. Wios Ibu geuleuh justru eta teh justru bersyukur urang aya anu aya keneh lahan dakwah kebayang mun sadunia balger ieu dakwah ka saha sok. Maka naon Ibu ayeuna dikirim oleh Allah suaminya yang mirip-mirip Papa Aun itu teh ladang dakwah Kang Ibu. Tuh Ibu. Nah inilah Ibu jaminan dari Allah orang al-ghuraba. Kata Rasulullah nanti di akhirat aku sudah standby di Al-Haud, di telaga Al-Kausar. Sekieu Pak, mana umatkunya, mana umatku kieu Pak. Dan telaga ini jauhnya Madinah sampai Yaman, kotak persegi. Kemudian tuh gelasnya seperti bintang di langit.
airnya bening luar biasa dan diminum itu lebih manis daripada madu dan susu. Barang siapa yang meminum air di telaga ini, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya, karena air ini bersumber dari surga Firdaus Salsabila. Rasulullah standby gini, mana umatku ya, mana umatku ya, dan aku akan mengenal kalian semua dari bekas wudhu kalian. Kenal aku teh. Maka tatkala Rasul lagi standby, tiba-tiba didatangkanlah orang-orang. Waktu ya Rasul, aku teh umat engkau, tiba-tiba malaikat halangan. Ya Allah, itu teh bukan siapa-siapa ya Allah, itu teh umat aku ya Allah, kenapa engkau halangi? Maka Allah berfirman, hei Muhammad, apakah kamu tahu nggak perlakuan orang ini, perbuatan orang ini setelah kamu meninggal dunia? Ya tidak ya Allah, karena aku udah meninggal dunia. Maka Allah berfirman, inilah orang-orang yang merubah ajaran kamu ketika kamu sudah tiada. Hiji, yang keduanya orang ini dolim ya Rasulullah ketika di dunia. Yang ketiganya orang yang murtad. 3 golongan ini dilarang untuk meminum air di telaga Al-Kausar. Jangan merubah agama. Geus bae orang murnikeun agama teh meskipun jadi orang yang terasingkan. Sip, tuh CF jam 10. Capek ibu maraos ibu. Nah, siap ibu, siap tuh udah tamat pas sip udah bermanfaat ya. Robana la tuji kulubana ba'da daitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silahkan, ibu-ibu dulu pulangnya ya, karena ini tadi tidak dibuka oleh